ketemu lagi sama aku Via dari channel Mandi Kucing. Nah, kali ini kita akan bikin satu konten yang beda, yaitu biasanya kalau misalkan di konten-konten yang lama kita wawancara para narasumber. Nah, sekarang kita akan mengundang salah satu groomer tercihuy di Balikpapan buat mempraktekkan semua alat-alat grooming. Ya, mari kita tampilnya. Bapaknya mana ya? Pak? Hah? Siapa? Bapak siapa? Saya siapa? Terus aku siapa sih? Saya bisa dibarak. Ah, ya ampun. Ini adalah salah satu groomer tercihuy katanya di Balikpapan. Halo Ciuy. Jadi ini adalah tamunya. Tamunya bukan ya? Enggak. Oh, bukan. Bapak ngomong-ngomong tadi ngapain di situ? Saya habis ini gerak terus pakai baju baru. Oh, ya ampun. Bisa napas, Pak? Bisa. Hati-hati ya. Nanti bajunya sobek. Nah, jadi sekarang kita bakalan nerangin ya. Mau nerangin kan? Iya, diterangin. Terangin kayak lampu dong. Mau nerangin apa nih? Nerangin hidup kita. Oh ya ampun, terharu aku. Jadi ini mau nerangin apa Iya, aja? aku mau nerangin macam-macam alat yang dipakai untuk grooming harian sih. Kalau untuk grooming show atau grooming lainnya ada lebih banyak sebetulnya. Cuma yang umum dipakai untuk grooming harian, grooming untuk di rumah, ya kurang lebih segini alatnya, macam-macam ini. Nah, sekarang ini alatnya apa aja sih, Om? Macam-macam. Pertama kita ada sisir besi. Lihat. Oke. Nih guys, sisir. Nah, biar kayak blogger-blogger kan begini kan. Nah, ini sisir buat apa nih? Sisir ini pertama sih untuk nyisir. Ya, sisir ini untuk nyisir, tapi untuk bulu yang tanpa keluhan seperti nggak ada gimbal, untuk nyisirin bulu-bulu yang masih normal, terhitung normal. Yang untuk sekedar ngerapikan. Kedua, ada sisir yang paling penting, sisir kutu. Oh, ini sisir kutu. Ini sisir kutu. Guys, ini sisir kutu. Nah, kalau untuk sisir kutu ini sih biasanya kutu akan nyangkut, dosa-dosa tersangkut sini semua. Oh ya ampun, bisa dipakai sama aku dong. Bisa. Saya pakai ini setiap hari. Oh, dosanya hilang. Kutunya banyak. Oke, lanjut. Kedua kita ada slicker, ini dia. Apa namanya? Slicker. Sneaker. Oh, kok dengernya kayak Iya. sneaker ya? Nih, Ya. ini kok kayak sikat kamar mandi. Iya lain, ini cermin saya. Ini bisa bercermin. Ya, pinjam dulu ya. Nah, kalau ini sih gunanya untuk bantu banget kalau untuk mengembangkan atau untuk membasmi bulu rontok di kucing. Oh, mengembangkan air bisa, Pak? Bisa. Jadi kalau untuk ini ada dua fungsi. Jadi kalau untuk menghilangkan bulu yang membasmi bulu rontok, sisirnya boleh arah ke bawah. Tapi kalau untuk mengembangkan harus ngelawan arah dari pertumbuhan bulu. Ya, jadi dari arah bawah ekor ke atas. Itu begitu. Biasa bantu banget untuk bulu lebih ngembang. Lawan arah enggak apa-apa, Pak. Lawan arah enggak apa-apa, nanti ditilang di situ. Sekarang banyak tilang malu. Iya. Terus lanjut. Habis itu kita punya tereng. Sebentar. Iya. Ini guntingnya kok bengkok gitu. Ini gunting bulu mata saya. Nih guys, guntingnya bisa dilihat ya, agak bengkok guntingnya. Iya. Tanya ini gunting apa sih? Ini gunting untuk bulu mata kucing. Nah, dalam beberapa kasus sih, terlebih biasa Persia, itu ada biasa bulu mata itu hampir nutupin matanya. Nah, jadi itu yang biasa buat iritasi mata atau belekan lebih parah gitu. Jadi biasanya sih kalau dalam grooming
per bulan gitu pasti akan dirapikan sedikit bulu di sininya. Nah itu gunanya untuk ini, makanya juga begini sih, jadi sesuai bentuk mata. Dan aku biasanya sih pakai ini untuk di sela-sela kuku tangan. Kayak pinggir-pinggirnya gitu kan? Iya, pinggir-pinggiran itu. Nah kalau pakai sebenarnya bisa, ini ada clipper. Kalau pakai clipper Clipper orang atau gimana? lain, ini clipper. Oh ini Iya, ada ini, guys. khusus. Clipper, jadi memang buat ini ya, buat kucing. Iya, juga bisa ya? untuk hewan-hewan peliharaan. Kucing, domba, mantan. Saya nggak miara mantan. Oh iya. Nah ini, kalau clipper ini bagus juga sih. Biasanya kan untuk di daerah bokong. Kalau yang itu di daerah bokong. Itu sih. Itu di daerah bokong atau enggak di sela-sela tangan sama seperti ini. Nah cuma kalau untuk kucing yang agak sensitif, agak stres, enggak biasa sama getaran atau suara, dia akan agak lebih susah pakai ini. Sekolah saya sih lebih suka pakai ini. Gitu. Kalau setelah itu ada gunting kuku. gunting kuku nih, guntingnya lucu banget ya. Jadi dia tengahnya ada bolong ini. Ya, bolongnya ini favorit saya. Kenapa? Bolongnya di tengah ini. Oh iya, ya. Kalau di pinggir? Iya, kalau di pinggir nggak bisa gunting. Iya. Jadi guntingnya ini khusus. Kebanyakan ada beberapa owner yang nanya nih, oh om bisa juga pakai gunting manusia kayak gitu kan? Bisa pakai gunting manusia juga motong kucing kuku saya. Kalau aku sih lebih nyaranin pakai gunting kuku. Harganya juga memang ada beberapa merek yang agak mahal, tapi ada juga yang ekonomis. Kenapa? Kalau pakai gunting ini memang didesain bentuknya begini, jadi kuku kucing itu nggak pecah. Oh iya, biasanya kalau begitu digunting itu kalau pakai gunting biasa kan dia Iya akan pecah gitu. Nah biasanya sih jadi kayak benana kayak gitu, iritasi kuku. Nah kayak itu Bisa sih kayak gitu ya? bisa begitu. Itu yang kasihan sebetulnya. Setelah itu ini yang paling penting, penghapus makeup kalau malam. guys, ini buat apa aja? Kita pakai kalau malam-malam. Makeup apa? Makeup sebelum tidur. Biasanya bapak ini kalau malam beda soalnya. Iya, mawar. Nah ini kapas ini sih fungsi banget ini untuk bersihkan di daerah-daerah sini, stand di daerah mata dioles, tapi juga ada stepnya sih. Cairannya ada juga. Ada cairan, ada caranya juga. Jadi caranya itu kalau aku biasanya satu kali jalan, jadi jangan bolak-balik begini, satu arah, gosoknya satu arah, biar wajah kucing itu lebih segar, tanpa kerutan. Biasa ya. Di kosmetik kita. Terus lanjut. Setelah itu ada ini, si gede ini. Aku tahu ini kayak penggaris ya. Lain. Ini itu Mister yang sekolahan itu. Bisa tebak kayaknya apa? Ini bentuknya aneh banget kan? Kayak sisir tapi. Ini pagar rumah-rumahan Barbie. Oh iya benar. Ya ini sisir sih, sama sih sebetulnya untuk ini. Cuman yang ini biasa untuk kucing yang lebih mekar. Biasanya aku sih nyisirin yang di bawah sore sini. Akan lebih mudah sih untuk kucingnya agak bodinya lebih besar, bulunya lebih ngembang tuh sisir di bawah sini. Gitu-gitu sih. Enak. Ada surainya. Oh ada surainya ya. Setelah itu ini. Nah ini dia. Iya, jangan lama-lama Mbak mahal. Sebentar aja. Iya. Gunting ini ada geriginya ya guys ya. Iya. Ini ada geriginya, biar enak sih ada gerigi ini. Jadi ini gunting, kalau aku sih nyebutnya gunting sasak sih. Biasa. Gunting disasak juga. Biasanya aku pakai untuk beberapa kucing ras yang bulunya long hair gitu. Biasanya pertumbuhan surai itu pasti akan udah terkontrol biasanya. Jadi ada yang panjang banget di ujung-ujung sini. Nah biasanya aku rapikan. Kalau aku pakai gunting yang biasa atau gunting mata jajar begini, biasanya akan lebih kelihatan tidak rata sih, kelihatan kurang natural. Tapi kalau pakai ini lebih enak, ngebentuk bulat kayak gitu-gitu.
Setelah itu ada ini yang paling penting. Ini apa ini? Ini botol minum. Ini Ini tempat sampo. Oh, tempat camp. Iya, ini tempat sampo. Ini setiap groomer harus ada ini. Setiap mau mandikan kucing ini yang paling penting. Di sini ada komposisinya juga sih, komposisi ininya. Perbandingan, betul, perbandingannya. Habis itu, jadi biasanya ada satu untuk ngegris itu buang minyak, satunya untuk produk samponya. Biasa begitu. Setelah itu ada ini. Handuk. Ini gerakannya kok guys. Nah, jadi kalau dalam manusia itu ada handuk. Tapi kalau untuk hewan sih lebih bagus pakai kanebo. Pertama kenapa? Kalau kanebo ini lebih cepat dikeringkannya. Lebih cepat dikeringkannya, lebih cepat disterilkannya, direndam di desinfektan, dikucek gitu bisa dijemur. Penyimpanannya juga lebih, habis itu daya serapnya bagus banget dibanding handuk. Jadi buat yang solusi selain daripada pakai handuk, pakainya itu. Pakai kanebo, ya itu bagus banget. Biasanya sih perbandingannya itu jauh banget daripada ngeringan pakai handuk dibanding ngeringan pakai kanebo. Oke, lanjut. Itu ada ini. Bedak baby. Iya, kalau bedak saya di tas. Ini bedak. Kemarin ya. Kenapa? Kemarin sama saya pakai bedak. Enggak, saya enggak mau kemarin sama sampean. Ini bedak baby. Jadi biasa sih aku kenapa pakai bedak baby? Karena lebih ini sih lebih bagus di kulit, lagi pula dia kan ada kandungan keras. Ini maksudnya dipakainya kapan? Jadi ini dipakainya setelah grooming. Biasanya setelah grooming. Sudah kering. Habis itu biasa untuk di spot-spot yang di daerah leher, di daerah paha, itu biasanya ditaburin secara tipis. Habis itu dipakai sisir slicker ini. Nah, itu sisirnya secara terbalik dari pertumbuhan bulu. Jadi dari bawah ke atas. Nah, setelah itu habis itu di blow lagi. Di blow itu bulunya mekar banget. Iya, semekar Mbak hari ini. Ya ampun. Kamu ngombalin aku ya? Saya berdosa mitnah nih. Lanjut Itu. lagi. Habis itu ada ini dia. Ini ada. Wangi. Iya. Wangi-wangi permen gitu. Enak ini. Ini ada parfum. Parfum. Nah, kalau parfum sih aku suka banget, macam-macam sih, tergantung selera kan, tergantung selera. Cuman kalau aku sih sukanya bau bubble gum manis-manis gitu kayak Mbak juga. Wangi mie ayam ada Pak? Ada, nanti saya makan kucingnya. Nah, ini kalau parfum itu sih sebetulnya ndak harus dipakai. Bahkan ada beberapa kucing yang memang agak sensitif kena parfum kulitnya. Baunya dari mana? Kalau misalkan Biasanya sih ada yang gatal-gatal atau bulunya agak rontok gitu. Tapi ngasih parfum ini sebetulnya ada caranya juga. Jadi nggak boleh, ini badan kucing ibaratnya. Ini badan kucing, ini parfum, nggak boleh secara ini gini. Jadi ada jarak 30 cm. 30 cm penyemprotan dari badan kucing. Jadi kenapa tujuannya? Jadi parfum tuh nggak numpuk di satu spot. Jadi kita cuma ngambil embunnya nyebar gitu. Gitu sih. Jadi supaya kenapa? 30 cm. 30 cm harus pakai penggaris. 30 cm ya. Itu sih. Ini awet banget nanti. Membantu banget. Jadi enak kucing dipeluk-peluk kayak gitu-gitu sih. Terus habis lagi. itu Itu buat apa tuh alkohol? yang mana? Alkohol. Nah, alkohol ini biasanya sih untuk ini untuk Dia bingung. Iya. Oke. Ini alkohol buat apa? alkohol ini biasanya untuk groomernya yang luka-luka. Oh ya, kucingnya ya. Itu sih. Jadi Nah, kalau kena cakar kena apa ya? iya, bisa langsung. kena sakit mantan, hati retak, bisa pakai alkohol, diminum. Kirain. Itu dia. Ada lagi yang mau tanya, apa lagi Mbak? Yang Mbak biasa mandikan kucingnya sendiri? Aku? Ya. Aku biasa, jarang sih aku mandiin kucing. Mbak juga jarang mandi kayaknya. Jarang mandi. Aku mandiin kucing.
Itu sih. Biasanya step-stepnya aku itu bahan-bahannya itu sih apanya ini alatnya, betul, alat-alatnya. Alat-alatnya saya pakai ini yang umum digunakan. Cuma memang ada beberapa alat yang khusus, misalnya untuk grooming khusus kayak grooming show, grooming segala macam itu ada lagi produknya. Cuma kalau yang umum sih untuk harian sih ini alatnya semua. Jadi ada clipper, sisir, slicker, gunting kuku. Kalau ini aku bilang kayak ini gunting bulu mata. Nah, gunting bulu mata. Tapi ya otomatis ya guys ya, yang namanya semua peralatan ini harus digunakan oleh orang yang sudah terlatih atau profesional. Iya, benar nggak? betul. Kalau cuma kita gunting bulu mata kayak begini kan, kalau kena mata nanti susah, kecolok. Betul. Benar. Ini kan udah nih step-stepnya. Nah, ada lagi satu yang paling penting di dalam grooming. Aku tidak sabar. Apa itu? Ini yang paling ngaruhin hasilnya, kesehatan bulunya. Apa itu? Apa ya? Ini dia. Nah, ini alatnya. Alatnya. Ini yang sebagus apapun groomingnya, stepnya, sebetul apapun, kalau masalah ini alat ini nggak jadi apa-apa groomingnya, malah jadi masalah baru. Nah itu. Ini bisa dibawa tas belanja loh. Jangan memang mahal. Oh ya, aku udah bawa pelit banget ya. Ini dia. Nah, ini namanya ini blower. Blower. Iya. Kalau kata-kata orang tuh hair dryer. Iya, kata-kata orang. Cuma kalau blower, nah itu banyak tuh yang nanya juga, yang penasaran. Blower itu kayak dryer enggak? Panas enggak uapnya atau apa gitu? Anginnya gimana kayak gitu-gitu kan. Sebetulnya jadi aku biasanya sih aku jelasinnya, blower itu anginnya dingin baru kencangnya itu ada volumenya juga. Ada volumenya pas corongnya ini ada beberapa yang bisa diganti, ada yang agak gepeng khusus untuk beberapa treatment sih biasanya. Nah itu, jadi kayak aku bilang tadi itu, jadi walaupun bagaimana groomingnya, sebagus apapun, sesempurna apapun waktu proses penggroomingan pakai alat-alat ini, kalau dia salah untuk makein teknik pengeringannya, itu akan jadi masalah baru. Seperti jamur, habis itu bulunya akan gimbal, bulunya rontok, kucing stres, macam-macam. Ya itu. Jadi sebetulnya sih semuanya penting sih, semuanya jadi kayak satu keluarga kayak kita. Satu keluarga kayak kita. Mau beliin aku lagi. Iya. Yang paling penting ada satu lagi. Apa? Ada kucing. Kalau nggak ada kucing ya, nanti kata dia apa namanya, grooming apa? Grooming gaib. Tapi kalau misalnya nonton konten kita sekarang sebelumnya ya kan, grooming gaib itu adalah grooming kalau misalnya gimana caranya? Kalau mau grooming bisa ada kucingnya. Jadi saya minta foto. Saya minta foto kucingnya. Saya minta bunga. Nanti malam saya mandiin kucingnya. Sebenarnya itu pesugihan. Nah jadi buat teman-teman semua nih, kita start edukasi kali ini ya, kita terangin tentang alat-alat apa aja yang kita pakai untuk grooming ya kan, dari mulai sisir, tadi clipper, apa semua, sampai akhirnya nih si tas cantik ini. Blower atau hair dryer ya kalau orang bilang ya. Oh ya, satu lagi. Jadi banyak nih yang masih agak bingung masalah pembersihan kuping. Nah, aku ada dua step ini, masalah kuping sama masalah bersihkan hidung. Nah, kebanyakan di Persia atau kucing ras lainnya itu kayak Himalaya, kayak Persia gitu, biasanya hidungnya ini berkerak hitam. Ada kerak hitam gitu. Kerak hitam. Nah biasanya sih ada cairannya, ada cairan khusus memang yang kami pakai. Kalau walaupun misalnya untuk teman-teman di rumah yang misalnya nggak ada cairannya, bisa pakai air hangat. Pakai air hangat itu pun bisa pakai kapas. Jadi digosok-gosok gini, tapi pelan-pelan, satu arah juga gosoknya. Kalau untuk kuping, nanti kami contohkan waktu proses grooming di berikutnya. Nah itu di mana letaknya lubang kuping kucing, gimana cara untuk pakai cotton bud, beri kenyamanan dia, kayak gitu-gitu sih. Jadi pokoknya
Kalau yang ada telak itu digosok aja ya pelan-pelan. Iya, digosok dengan satu arah. Jadi digosok keluar jin nggak Pak? Saya keluar dari situ. Nah, jadi kira-kira nanti akan dia terangin lebih lanjut. Berarti Iya. dia utang sama kita ya kan buat konten selanjutnya. Jadi apa lagi nih udah ya? Itu aja sih kalau memang ada yang mau tanya sih boleh sih nanti ditanyain aja. Oke, nah yang mau tanya katanya boleh. Iya. Nomor telepon Pak. Nomor. Yang mau tanya. Saya biasa pakai pager. Nah guys, jadi tadi kita udah belajar banyak dari grooming Cihuy. Halo. Halo Cihuy. Namanya Om Kebal ya, buat teman-teman yang nggak notice ya kan. Ini namanya Om Kebal, grooming Cihuy. Jadi kalau misalkan teman-teman mau grooming, tadi peralatannya udah diterangin lengkap semuanya ya kan. Iya, betul. Misalkan mau tahu lebih lanjut, nanti bisa kalian tanya di komen ya kan. Dan jangan lupa teman-teman semua jangan lupa like, subscribe dan komen. Terus apa lagi Pak? Kamu udah subscribe belum? Sudah. Masa? Iya. Pak, mana lihat handphonenya? Handphone saya di manajer di bawah. Nah, kita akan ketemu lagi di konten edukasi kita yang lain bersama dengan Om Kebal, ya kan? Halo, salam Cihuy lagi. Cihuy. Kita mau penutupan ini. Oh iya kak? Iya. Tapi kita jangan tutup ya. Kita jangan berpisah kita. Indah, saya mau berpisah. Jadi teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, see you. Dadah.